Nah, untuk alumni UN sendiri, sudah ada yang berangkat ke Arab? Sudah. Yang di Saudi itu yang terbaru ya, yang terbaru kurang lebih 16 orang yang sudah Maksudnya di yang sana. terbaru itu di tahun ini? Yang di tahun ini. Di tahun ini dengan tahun kemarin, 2023 2024. Banyak juga ya, Jadi sudah ada 16 orang. orang. Jadi alumni-alumni yang Bapak telepon itu masih ada yang kenal Pak Jalal? Kebanyakan masih kenal. Ya, Lebih khususnya alumni yang belum mendapatkan pekerjaan, oke. kita fasilitasi untuk membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Halo teman-teman semua. Oke, jadi ini mungkin akan jadi podcast pertamanya UN. Entah ini diposting duluan atau tidak, yang jelas ini di tag pertama kali. Oke, saya Muhammad Al-Ghazi. Saya salah satu pekerja di Universitas UN Nusantara. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena saya lumayan lama dekat dengan beliau. Salah satu eh, punggawa di angkatanku, karena kami sama-sama alumni UN. Waktu itu masih jadi Stikas. Jadi Bapak ini, dia dulu itu apa ya, bisa dibilang paling ganteng kayaknya di angkatanku. Dan sekarang sudah kerja di Universitas Widya Nusantara. Mungkin yang cewek-cewek sudah bisa tebak siapa. Hah? Oke, kita sambut dengan meriah. Minta tepuk tangannya kalau Anda. Oke, nanti Anissa mau minta tolong nanti di edit tepuk tangan. Ini dia Pak Jalaluddin Sakti Escape Nars. Oke, halo Pak Jalaluddin, apa kabar? Kalau semuanya alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat, Oke. sehat. Jadi Pak minta maaf ini karena kami mengganggu jam kantor. Oh Ini sebentar jam no! kantor teman-teman. Jadi baju kami sama karena memang lagi jam kantor. Jadi menyempatkan waktu untuk take podcast untuk pertama kali. Coba-coba alat ini kayaknya. Tapi tidak janjian tadi bajunya. Iya, tidak janjian, cuma jadi ketentuan kampus. Ya. Oke, jadi Pak Jala sekarang di kampus di bagian apa nih? Oke, kebetulan kita sama-sama juga satu ruangan. Satu ruangan ya. Satu ruangan. Pura-pura tidak tahu. Jadi Iya. di bagian apa Pak Jala di kampus? Di bagian kemahasiswaan, Kemahasiswaan, spesifiknya di bagian pressure study dan alumni. Tracer Ini Study dan lebih fokus ke pelacakan alumni. Oke, pelacakan alumni. Maksudnya gimana itu pelacakan alumni itu? Jadi kalau mungkin teman-teman sudah pernah ada yang ditelepon, nah, jadi kita bukan teror atau pinjol ya, tapi kita cuma mau tahu Oke, teman-teman alumni ini sudah bekerja sesuai bidangnya atau belum, ya berapa lama pekerjaannya ya, ya, setelah ya. lulus dari WN ini. Kalau memang belum, kita coba berikan peluang kerja. Seperti Hmm, oke, jadi penting itu Pak ya dicari tahu penting sekali karena karena kebetulan itu masuk juga dalam penilaian kalau di PTN, nah sekarang juga di PT sudah diberlakukan itu namanya indikator kinerja utama. oke, jadi memang harus setiap tahun dicari tahu nih alumni sudah kerja atau belum. Iya, Itu jadi saja berarti hanya ya sudah kerja atau belum atau ada yang lain juga yang dicari sebenarnya tahu. kuesionernya banyak, pertanyaannya Oh, banyak, kayak makanya kuesioner dia, banyak. kuesioner. Makanya biasa Oke, alumni-alumni itu kalau disuruh isi agak-agak sedikit kurang bagus penerimaannya karena memang banyak kuesionernya. oke, karena banyak yang diisi. Iya, Oh, salah satunya agak kurang mungkin lebih ke privasi, misalnya gaji yang mereka dapat pada saat kerja pertama berapa, itu kan privasi. Tapi mau hmm, tidak mau itu harus ditanyakan karena memang harus dilaporkan. oh begitu. Iya, Itu bagian tracer ya bagian berarti. tracer. Oke, jadi sebenarnya kami satu ruangan guys. Jadi saya di bagian bagian apa ya? Saya lupa. Bagi Bagian eh, kesejahteraan, kesejahteraan dan kewirausahaan. kewirausahaan. Saya lupa itu. Kayaknya saya lebih tahu bidangnya apa ya. Iya karena kebetulan kalau saya spesifiknya itu kebanyakan kalau tiap tahun yang paling rutin itu urus KIP. Ya, Beasiswa KIP. Sorry, beasiswa bukan hanya KIP. Jadi ada beberapa beasiswa di Universitas Widya Nusantara. Salah satunya itu KIP. Kalau dulu namanya bidik misi. bidik misi. Nah, kami memang kebetulan satu ruangan. Nah, Pak Jalal untuk dekat-dekat ini kan 2024 nih. Ya, 2024 mau masuk semester masuk semester ganjil. 8. 8, iya. Sekarang Iya. masih semester 8. Oke. Semester genap ini. Iya, ya. Mau masuk semester ganjil. Nah, tracernya di situ juga berarti. Kalau tracer sebenarnya itu sepanjang tahun kita buka.
Sepanjang tahun. Pelaporannya pun sepanjang tahun. Itu Untuk semua alumni atau semua alumni. oke. Karena kebetulan kita kan di bawah Rek 3. Nah, di Mhm. bawah Rek 3 berarti kan semua fakultas dan semua prodi Oke. yang kita tracer. Jadi Nah, oke. dari gizi, perawat, bidan. Nah, nanti Gizi, juga kalau perawat, sudah ada adminkes dan bisnis digital yang mau selesai, iya. nah itu juga akan dilacak. Oke. Nah, saya kan kebetulan ini alumni juga, sama Pak Jalal juga alumni. Siap. Nah, saya seingatku itu mengisinya itu di tahun kemarin, 2 tahun kemarin, 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin. Nah, itu kan saya selesai S1-nya kan sebenarnya bukan 2 tahun kemarin, saya selesainya 2019. Tapi kenapa isi tracernya baru tahun kemarin? Kan Oke. dibilang tiap tahun buka. Oke, jadi kalau di tracer itu misalnya Oke. kalau dulu itu sebelum sebelum yang sekarang per tahun untuk Mhm. pengambilan datanya, itu dulu per 4 tahun. Per 4 tahun, kemudian berubah di 2020 Iya, itu per 2 tahun. 2 tahun pasca lulus, iya. itu baru dilacak atau di tracer. Oke. Nah, setelah itu sekarang sudah per tahun atau 1 tahun pasca lulus. 1 tahun pasca 1 lulus. tahun misalnya contoh, Oke. kalau sekarang misalnya 2024, Iya, berarti alumni yang 2024. akan kita tracer itu yang lulus di sepanjang tahun 2023, dari Januari sampai Desember 2023. Oke. Seperti itu. Jadi yang lulus 2023 tracernya atau ngisi apa tadi, Iya, kuesioner-kuesionernya kuesionernya itu itu. di tahun ini. Iya, Yang lulus tahun ini berarti tahun depan, siap. begitu seterusnya. Iya, Di tracernya 1 kali saja? 1 kali saja. Oke. Nah, kalau saya berarti kan saya 2 kali ya, saya alumni UN, tapi 2 kali alumni nih, bisa dibilang 2 Iya, kali. 2 kali. Alumni S1, S1 sama alumni profesi. profesi. Seingatku hanya 1 kali isi. Kayaknya ya, 1 Iya, kali 1 tracer. kali isi. Kenapa itu? Kan saya lulus wisuda 2 kali, apa namanya, lulus 2 kali di Iya. kampus ini. Nah, sebenarnya kalau tracer dulu itu kan belum terlalu jadi salah satu penilaian utama di Oke. PTS. Iya, iya. Memang beberapa tahun terakhir ini baru sudah jadi salah satu indikator penilaian. Jadi memang wajib sekarang. Kalau kita Mmm, dulu 2019 itu memang peraturannya itu masih PTN yang diwajibkan, perguruan tinggi negeri. oke, PTS Pasca dari itu baru sudah sekarang ada aturan baru, jadi bisa. PTS juga sudah wajib. Jadi semuanya langsung itu wajib Iya, mengisi website. Oke. Jadi untuk alumni-alumni teman-teman guys, teman-teman guys pakai teman-teman guys lagi. Oke, jadi untuk teman-teman alumni yang lulusan 1 tahun terakhir iya, 2023 berarti 1 tahun 2023. siap-siap akan ditelepon sama Pak Jalal. Kebetulan saya juga akan menelpon kayaknya, akan bantu-bantu telepon, Kalau ditelepon semua ya? iya ditelepon. Kalaupun tidak ditelepon, kalau sudah di-share di grup, minta tolong supaya diisi kuesionernya, minta tolong. Supaya lebih mudah juga kita laporkan, lebih cepat, lebih baik. Oke, grup alumni Grup berarti? alumni, waktu mau selesai kan mereka ada isi biodata. Nah, Heeh, biodata itu kita langsung tautkan dengan grup link alumni. grup alumni di Oke. WA. Jadi mereka otomatis masuk, nanti pasca itu baru kita share di grupnya alumni masing-masing. Oke. Jadi nanti dari situ mereka bisa isi. Tapi ngomong-ngomong tadi kan ini pembukaannya kan saya bilang Bapak ini kan jadi primadonanya nih. Jadi alumni-alumni yang Bapak telepon itu masih ada yang kenal Pak Jalal? Masih ada? Kalau yang angkatan 2016, Ah, 16 dari 15 sih angkatannya kita oke, pasti oke, oke. 2015, 16, 17, 18 kebanyakan masih kenal. Masih kenal. Kebanyakan masih tahu. Jadi masih angkat telepon. Ya tapi kalau telepon itu pakai nomor pribadi. Biasanya itu kan ada nomor kemahasiswaan juga. Biasa Hmm, kita pakai nomor kemahasiswaan tapi karena banyak jadi bagi-bagi. Jadi ada yang pakai nomor kemahasiswaan, ada yang pakai pakai nomor nomor pribadi. nomor pribadi. Kalau Pak Jalal sendiri pakai nomor kemahasiswaan atau nomor pribadi? Pakai nomor pribadi. Nomor Lebih banyak pribadi. nomor pribadi. Kayaknya tahun ini jangan. Kayaknya begitu. Kayaknya ya, karena Iya. tangan kanan saya lihat ada yang mengkilat-mengkilat nih. Nah, itu sudah bahaya. Apa itu? Jadinya ini akan pakai nomor pribadi. Jadi untuk teman-teman angkatanku atau angkatan di bawahku, agak di bawah-bawah sedikit, yang masih dapat Pak Jalal ini ketua BEM kan lalu, Ya, dok. Oke, mantan. dan menggandrungi si beliau ini, nah ini beliau sudah menikah sekarang guys. Jadi, Alhamdulillah. jadi kalau buat telepon tracer pakai nomor pribadi, jangan ditelepon balik ke malah. Jadi, tak usah telepon balik. Cukup isi kuesioner saja. Boleh.
Oke, jadi Pak Jalal, untuk tahun ini untuk tracer ya, kita fokus ke tracer saja. Boleh. Karena sebenarnya kalau bicara masalah pribadi kayaknya banyak yang mau dibahas, tapi kayaknya kurang menarik. Kalau saya sih menarik menurut gue kalau bahas itu, tapi teman-teman mungkin yang UN kayaknya Ya. lebih bagus ke tracer. Oke, Pak Jalal ini tracer, ini kan tahun keberapa berarti dijalankannya? Untuk Pak Jalal sendiri yang pegang. Saya berarti kita bukan Oke, saya, oke, oke, kita. kita Sama-sama 2021. 2021. 2021, sekarang 21, 2024 22, kurang, 23 dong. kurang Berarti kurang lebih lebih mau masuk ke tahun keempat. tahun keempat. Nah, tahun keempat. Di tahun keempat ini berarti baru ada 4 angkatan yang punya grup itu, grup alumni. Iya, baru ada. Sebelum-sebelumnya belum ada berarti. Sebelum-sebelumnya, kecuali grup angkatannya kita. Karena kita masuk Oh di iya. dalam Iya. 2015. Berarti itu alumni 2019, Ya, 19 sama 19. 21. 19 sama 21. Oh iya. Jadi di situ tuh anunya apa bagian Bagi. informasi tracer. Siap. Nah, selain informasi tracer, Pak, kalau di grup itu biasanya dibagi informasi apa aja sih? Sebenarnya kalau kebetulan kan di bidangnya saya kan Iya, iya, iya. nanya tracer. Nah, Saya juga nanya pusat karir. nah, ini penting nih. Nah, Kenapa saya tanya itu? Karena biasanya ada teman-teman alumni yang suka lo banyak grup di WhatsApp. Mau iya. apa lagi mau masuk grup alumni? Ada grup yang lain. Oke, jadi ada kamera satu yang jatuh. Kamera apa yang jatuh? Oke, apa tadi? Sampai mana tadi? Anu ya, apa? Apa tadi? Ini Pusat karir. pusat karir. Maksudnya apa itu? Pusat karir. Jadi pusat karir itu kita mencoba mewadahi mahasiswa Oke, atau alumni, ya. lebih khususnya alumni yang belum mendapatkan pekerjaan, Oke. kita fasilitasi untuk membantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam bentuk apa tuh, Pak? Kalau kebetulan memang kalau untuk kerjasama langsung dengan rumah sakit Oke. itu belum belum ada yang spesifik. Tapi kemarin sudah ada juga salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Parigi Motong Oke. itu mengajukan MOU dengan kampus kita karena mereka mau merekrut alumni-alumni nars kita ke depannya seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang kita lebih fokus untuk pemberangkatan alumni yang mau kerja ke luar negeri. Jadi kebetulan ini teman-teman alumni di kampus kita itu kerjasama dengan beberapa PT yang mau memberangkatkan alumni atau mahasiswa yang mau berangkat kerja ke luar negeri. Oke. Itu banyak. Iya. Jadi mulai dari ada PT Timur Raya Jaya Lestari, ada Oke. PT Mitra Sinergi Sukses, Oke. kemudian ada Posel Najaya, Mhm. kemudian ada juga yang milik pemerintah, BP3MI. Nah, cuma yang sekarang sementara konsen itu PT Timur Raya Jaya Lestari. Kebetulan kepala cabangnya itu dosen kita Oke. yang tentu familiar, Semua alumni kayaknya tahu. kayaknya tahu Pak Sugi. Oke. Yang tadi dulu deh, Pak. Sebelum ke PT-PT yang memberangkatkan apa pekerja ke luar negeri. MOU tadi yang di Parigi Motong. Ya, Itu kan di luar kota Palu tuh. ya. Selain di luar kota Palu berarti hanya Parigi saja atau ada kabupaten lain lagi atau Kalau belum ada? kalau sebenarnya kalau MOU, kalau untuk Kota Palu sendiri hampir semua rumah sakit yang ada di Kota Palu itu kita ada MOU. Oke. Hanya saja untuk eh, spesifik untuk penerimaan rekrutmen itu ketenaga kerja belum ada. Cuma di Parigi Motong. Baru yang ada di Parigi Motong. Oke, Parigi Motong MOU-nya spesifik ke penerimaan itu rekrutmen tenaga kerja Iya, tapi bukan pemerintahnya ya, tapi rumah sakit. dengan rumah sakit. Rumah sakit. Nah, istimewanya apa tuh dari MOU-nya itu? Istimewanya itu pasti yang pertama eh, didahulukan alumni kita Oke. karena jadi prioritas. Kalau ada yang daftar, contoh nih, contoh kalau misalnya ada yang daftar, ini dari UN, Iya, ini dari kampus A misalnya. kampus A, Ya, yang didahulukan UN. iya betul. Oh, dari rumah sakitnya bilang kayak begitu. Begitu kemarin. Menarik. Tapi sudah ada kerja di sana. Sementara sudah ada beberapa hanya memang bukan melalui rekrutmen itu. Karena rekrutmennya itu baru mau kita rencanakan pasca pendatangan MOU nanti. Oke. Oh, oke, oke. Jadi rekrutmennya itu
rumah sakit langsung yang minta gitu. Iya, rumah sakitnya langsung minta ke yayasan. Ah, berarti buka rekrutmen langsung dihubungi nih UN. Iya, Kami buka rekrutmen nih, ada alumni. Berarti informasinya di grup tracer tadi alumni. iya. Oke, itu Jadi pentingnya guys. nyambung, nyambung. Jangan sampai nggak Keluar, masuk. Oke, apalagi keluar. oke, apalagi keluar. Iya. Nanti tidak dapat itu informasi kerjaan. Oke. Iya, berarti apa tadi? Yang di Kota Palu itu hanya ini saja kerjasama kalau misalnya ada praktik di Magang, sana. iya, Ya. Kalau untuk spesifik rekrutmen belum ada. belum ada. Setahu saya belum ada. Tapi kalau ini kan saya alumni kami kan banyak nih di salah satu klinik mata di Kota Palu. Oh iya. Itu punya kerjasama juga atau harus kalau Sebenarnya kan banyak tuh alumni kan iya ya. banyak. Kebetulan begitu. Cuma kayaknya kalau kerjasama belum ada. Cuma kedekatan emosional sama alma mater, sesama alma mater. Jadi Oh, memanggil. oh ya jadi Jadi cinta alma mater. Jadi ada teman alumni, ada lowongan langsung dipanggil. Sini masuk ke sini, nanti saya bantu. Saya bantu urus berkasnya, apa masukan. Tapi kalau rekrutmennya ya tetap harus sesuai prosedur yang ada. Tidak ada monopoli. siap siap siap. Jadi belum bisa disebut namanya karena belum MOU memang. Ya, Tapi semoga dia nonton. Halo Pak, yang klinik mata di Kota Palu. Jadi alumni kami banyak di sana Pak. Katanya memang belum ada MOU, tapi kebetulan banyak alumni kami yang kerja di sana. Dan memang kayak begitu ya. Kalau ada alumni sana, pas ada rekrutmen, yang dia cari ya teman-teman alumni pasti, juga. Ya. pasti. Panggil teman-temannya. Hmm, Minimal teman terdekatnya dulu. iya sih. Kontak dekat. Soalnya saya lihat di sana satu circle semua. Betul, betul. Ini satu circle Betul, kerja di betul. sana semua. Circle. Ada berapa? Kebetulan temannya kita juga Ada semua. berapa orang? Ada 4 orang. Empat Empat, orang. 5 orang. 4 orang, 4 orang. Oh iya empat. 4 orang. Empat orang di salah satu klinik mata di Kota Palu yang lumayan itu kayaknya terbesar banget sih. Iya, klinik mata terbesar. Iya, Dan kayaknya paling lengkap juga iya. secara alat lebih modern. Kayaknya paling lengkap juga. Tapi kita ini kayak baru Kayaknya, baru kayaknya. kayaknya belum tahu juga. Tapi kayaknya begitu kalau dilihat dari luar kayaknya bagus sekali itu. Sama di beberapa rumah sakit juga. Saya ini referensiku angkatanku. Masalahnya saya tidak punya kenalan di angkatan di atas atau di bawah. Ada sebenarnya, Ada cuma sih. Iya ada ya ada. kenal-kenalan. Iya, kalau begitu saja. Ini jangan dibahas itu. Oke, kalau untuk rumah sakit ini, rumah sakit swasta di Kota Palu, Rumah sakit swasta banyak juga alumni yang kerja di situ. banyak. Karena kebetulan kalau untuk rumah sakit, bukan hanya rumah sakit swasta sih, mau negeri maupun swasta yang mau lanjut studi, Mhm, kalau dulu namanya ahli jenjang ya, kalau ya, sekarang RPL, oke. iya kelas RPL, itu kalau yang mau lanjut dari D3 ambil S1, Oh, ya, rata-rata kan lanjut di sini, ya, ya, ya. lanjut di sini. Jadi pas dia lulus, kemudian ambil profesi lagi di sini, kan kita klaim sebagai alumni kita, karena Oh, dia iya, wisuda oke. profesinya di sini. Jadi bisa kita klaim sebagai alumni. Nah, iya. Oh, tapi kalau bahas-bahas soal alumni RPL itu, kalau dulu kan namanya anu ya, non-rek. Iya, non-reg, non Angkatannya reguler. kami kan paling banyak kan Non-regnya non-rek, betul-betul rek 5 kelas waktu itu, Bang. 5 kelas. 5 Jadi kelas. angkatanku ini bukannya mau sombong atau apa, angkatanku itu rata-rata untuk sekarang itu mungkin hampir tidak ada yang nganggur. Betul, betul. Ini kerja semua. Saya kerja semua. Ya karena waktu itu angkatanku itu lebih banyak mahasiswa non regulernya yang sudah kerja di rumah sakit lama, terus lanjut studi. Iya, Jadi pas selesai, kami sudah punya kenalan di rumah sakit negeri maupun swasta tadi. betul. Jadi pas ini tinggal tanya-tanya sama alumni. Oke, lanjut ke PT yang tadi Pak Jalal bilang, PT yang memberangkatkan ke luar negeri. Luar negeri, Timur Raya Lestari, Itu yang paling intens paling berarti. intens. Jadi ada beberapa PT termasuk instansi pemerintah. Iya, instansi Tapi pemerintah. yang untuk sekarang yang intens itu Timur Raja Lestari. Iya, PT Timur Raya Lestari. Oke, dia itu memberangkatkan alumni yang mau daftar sama mereka atau alumni yang sudah lulus di sana terus dia yang berangkatkan atau bagaimana sih sistemnya? Jadi kalau sistemnya itu kemarin
Sebenarnya mulai dari pelatihan bahasa sih dulu. Jadi Pelatihan bahasa. misalnya ada alumni yang mau sekali keluar negeri tapi Oke. kendala di bahasa. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita di kemahasiswaan juga siap memfasilitasi untuk teman-teman yang mau belajar bahasa. Misalnya bahasa Inggris, Oh, kita fasilitasi. Di PT-nya itu pun sama, dia memfasilitasi untuk pembelajaran bahasa dulu. Jadi kalau sudah baik secara bahasa, tidak juga sampai orang bilang lancar sampai kayak ya sama dengan orang di luar negeri juga tidak, tapi setidaknya bisa untuk bercakap. Itu sudah bisa untuk ikut interview. oke, itu loh. Kemahasiswaan memfasilitasi yang kalau mau belajar bahasa. Iya, Tim Raya Jaya Lestari mau memfasilitasi juga. iya. Jadi ini beda nih, atau sama untuk bahasanya? Sama Belajar bahasa. saja, Oh, sama saja. saja. Oke, jadi daftarnya terserah mau di kampus atau Bisa, di Timur iya Raya. mau Taman Jaya Lestari bisa. Tapi sama saja akan apa namanya? Akan sinkron ya Akan sama-sama. sinkron, Oke, berarti daftarnya alurnya itu daftar dulu berarti. daftar dulu. Daftar dulu bagi yang belum bisa berbahasa asing begitu, Iya, belajar dulu. belajar dulu. Setelah itu terus Ikut interview yang ada kalau pada saat dibuka. interview interview dibuka. Maksudnya apa yang buka tuh? Misalnya kalau PT Timur Raya Jaya Lestari itu kan intens ke Timur Tengah, Saudi, Oke, negara Saudi. Akan lagi Saudi. apa yang Sekarang itu kan yang banyak membuka lowongan itu Rumah Sakit Sulaiman Al-Habib. oke. Itu kan banyak cabangnya di beberapa kota besar di Saudi. Jadi pada saat mereka butuh, butuh tenaga, misalnya dia butuh 200 orang tenaga kerja dari Indonesia, itu akan dibuka oleh PT Timur Raya Lestari dan dibagi per cabang. Jadi ada beberapa provinsi nanti yang untuk diberikan titik-titik interviewnya. Jadi misalnya di Kota Palu mereka buka, jadi orang yang daftar di Kota Palu itu akan didatangi oleh HRD-nya langsung dari dari luar Saudi negeri. langsung. Iya, Berarti kalau ada yang rekrutmennya dibuka nih, misalnya dari rumah sakit apa tadi? Sulaiman Al-Habib. Sulaiman Al-Habib dari Arab tuh. Terus pas dibuka Timur Raya dapat kuota misalnya Iya, 100. Nah, itu 100 dibagi berarti nasional. nasional. Semua Indonesia tuh Iya, dari berbagai wilayah. Oke. Terus HRD-nya yang langsung datang datang wawancara. Berarti wawancaranya pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris. langsung bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Kalau di Arab kerjanya pakai bahasa Inggris bisa. Bisa karena uh, di sana juga mayoritas bahasa sehari-harinya itu pakai bahasa Inggris juga. Oh, bisa bahasa Inggris. Sampai di sana pun kan bisa belajar bahasa Arab juga. Jadi akan terbiasa dengan bahasa yang ada kalau sudah kerja di sana. Itu juga sih. Oke, jadi setelah interview, kalau dinyatakan lolos sama HRD-nya, langsung berangkat. Belum, belum dulu. Jadi pasca dia dinyatakan Lulus. lulus, dia akan tanda tangan kontrak. Oke. Tanda tangan kontrak sekaligus untuk mempersiapkan berkas-berkas yang ada. Jadi ada beberapa berkas yang harus dia urus karena kalau kita bicara Saudi ini kan atau ke Timur Tengah ini kan erat identitasnya dengan biasa orang bilang eh, tenaga kerja TKI yang disiram lah, di inilah. Kalau yang kita punya ini memang legal. Jadi kenapa agak lama banyak kepengurusannya? Karena memang terdaftar nanti di apa ya kedutaan besarnya di sana. Jadi legal, aman. Jadi tidak perlu khawatir. Masih ada yang bagi Herman Merah. Masih. Menurut saya itu kayak cerita-cerita dulu. Cerita dulu kan. SD atau SMA kan disetrika. Iya, keluar di Majikan yang bersetrika belakang. Astagfirullah. Oke, jadi apa namanya? Interview terus dinyatakan lolos, masih ada proses di situ, tanda kontrak dan lain-lain, menunggu keberangkatan, langsung berangkat. Atau si Timur Raya Jaya Lestari ini kumpul dulu satu semuanya yang lolos, terus diberangkatkan satu kali. Kira-kira begitu ya? Biasa pemberangkatannya itu memang bertahap. Karena mereka nanti akan tunggu tiket dari rumah sakitnya langsung. Oke, berarti tanggung langsung sama rumah sakit ya? Iya, tiketnya. Bagus juga ya. Berarti tidak ada lagi yang perlu ditakutkan lagi. Betul. Gagal berangkat atau apa. Karena dia langsung tanda tangan MOU kan. MOU kontrak. Yang penting lolos pasti akan berangkat. Ya. Tiket. Oke. Dan semoga
kemauannya untuk berangkat tidak pudar Tidak pudar di sambil situ. menunggu keberangkatan. Kayaknya kalau misalnya sudah sampai interview, itu kayaknya sudah sungguh-sungguh semua orang. Biasanya. Iya, kayaknya karena untuk daftar untuk proses tadi itu mau belajar bahasa dan lain-lain, untuk menunggu open recruitment-nya, kayaknya pasti akan berangkat deh orang-orang yang sudah sampai interview. Kebetulan kayaknya Bapak Gaji dulu pernah daftar ya untuk Tidak, kelas bukan. bahasa. Belum, Oh belum. iya pernah. Nah, Nah, tapi tidak sampai berangkat. bukan tidak sampai berangkat, tidak sampai tidak sampai ketemu. Saya tidak pernah pertemuan sama Pak Sugi. Astagfirullahaladzim. Nanti, oh iya kebetulan Pak Sugi yang tadi kami bilang Ya, kepala cabang kepala cabang PT PT Jaya Timur Raya Raya Jaya. Jaya Lestari itu Pak Sugi, dosen kami. Nah, kebetulan dia dosen kami dan sampai sekarang masih dosen. Bisa mungkin nanti kita ajak di sini untuk tanya lebih spesifik tentang eh, itu tadi keberangkatan kalau misalnya mau kerja di luar negeri. Karena saya tahu Pak Sugi itu kasih berangkat itu bukan hanya ke Arab, Iya, betul. banyak. Tapi Kalau nantilah kita bahas dengan Pak Sugi secara lebih spesifik. Nah, untuk alumni WN sendiri, sudah ada yang berangkat ke Arab. sudah yang di Saudi itu yang terbaru ya, yang terbaru kurang lebih 16 orang yang sudah Maksudnya yang terbaru itu di tahun ini. yang di tahun ini. Di tahun ini dengan tahun kemarin 2023 2024. Banyak juga. Jadi sudah ada 16 orang terbagi di beberapa negara negara di kota-kota, Oke, beberapa kota yang ada di Saudi. tapi semuanya rumah sakit. Rumah sakit. Jurusannya Ada perawat yang semua. perawat, ada yang kebidanan. Nah, Oke. jadi untuk yang kebidanan itu tidak perlu khawatir pakai D3 bisa. Oke. D3 bisa. Jadi sampai di sana dia hitungannya kalau untuk yang kebidanan dia Ya. apa ya? Kalau di sini bilang keperawatan perawat maternitas. Oh, Perawat berarti di sana maternitas. tidak ada Tidak ada tidak ada bidan, bidan. tidak ada bidan. Hmm, Tapi iya. diakui untuk ijazah kebidanannya. Oke, dia sebagai perawat tapi spesifik ke maternitas. Berarti laki-laki perempuan sudah berangkat semua ke sana. Iya, laki-laki perempuan. Angkatannya kalian, Angkatannya kita angkatannya kita. tidak ada kayaknya. Belum ada. Belum ada, belum ada. Kalau yang di bawahnya kita ada 2016 banyak. Oh iya, Iya, 2016 angkatannya Pak Juna. iya, Oh, hah? Pak Juna 17. 16. Oh, 16 17. 16 17 yang Nah, banyak. 16 17 Nah, 16 17 yang banyak. Berarti semua di rumah sakit, rumah sakit. bidan sama perawat. Bidan. Yang ini WN kan punya jurusan lain. Berarti belum pernah ada yang berangkat. Nah, untuk sekarang memang belum ada dibuka untuk kayak jurusan gizi itu belum ada. Sekarang. Tapi menurut informasi katanya dari Pak Sudi Ya. itu akan ada juga untuk ahli gizi. Mereka juga. Gitu sih. Jadi tinggal ditunggu saja ini Iya, maksudnya. Karena kemarin nih pernah sempat saya dengar Pak Sugi itu cari ini apa sih bartender. Oh iya, Bartender. barista. Bartender, barista. Barista. Berarti bartender. Kenapa jadi bartender? Barista maksudnya. Bartender di Arab. Astagfirullah. Barista. Nah, aduh. Barista. Barista berarti tidak harus perawat dong berarti. Iya. Dari Dari ijazah SMA. SMK bisa. Ijazah SMA. Oke. Ijazah SMA berarti sudah bisa berangkat sebenarnya Bisa. kalau kayak Jaya Lestari. Cuma yang spesifik kemarin untuk gizi kayaknya belum ada. Belum ada. Sekarang belum ada. Cuman iya sempat saya dengar juga Pak Sugi bilang katanya bisa jadi akan ada karena Timur Raya Lestari lagi ini membangun jejaring ke hotel. Iya, ke hotel. Jadi bisa jadi akan butuh tuh tenaga ahli gizi. Jadi siap-siap nih gizi. Jangan ada yang keluar grup alumni. Karena di situ bukan hanya diminta mengisi kuesioner, tapi dibagi lowongan kerja. Betul. Atau informasi rekrutmen lainnya. Oke, informasi rekrutmen. Untuk yang sekarang nih Pak. Sekarang masih buka lagi. Mau buka. Untuk
keberangkatan, rekrutmen. Sebenarnya kalau untuk rekrutmen itu per 3 bulan itu ada rekrutmen. Serius. Per 3 bulan 3 bulan. 3 bulan. Karena biasa misalnya rekrutmen di Oke. 3 bulan pertama itu tidak terpenuhi. Itu akan dia buka lagi. Tapi memang ada jeda-jeda waktunya karena mereka biasa sudah buat kan time schedule-nya. Jadi Maksudnya tidak terpenuhi ini kurang pendaftar atau kurang, pendaftarnya banyak? kurang Kurang dengan pendaftar. permintaan. Astaga, berarti bisa jadi akan hanya jadi apa namanya? Ini penggugur kewajiban ya Betul, ini interviewnya. interviewnya. Yang penting secara bahasa tidak harus 100% bagus, secara bahasa Inggrisnya tidak ada tes TOEFL harus 500, tidak ada. Yang penting secara khususnya ya kalau di kesehatan itu Ya. bahasa Inggris dalam dunia kesehatan dia paham. Karena menurut Pak Sugi itu agak beda. Ya. Orang yang pintar bahasa Inggris kemudian bahas soal kesehatan itu Ya. akan agak beda sedikit. Jadi memang dia harus agak expert di bidang, misalnya alat-alat yang digunakan, Iya. dia harus tahu. Oke. Sebenarnya saya tadi waktu itu nggak kode tadi aus gitu ya. Tidak ada meja juga jadi saya bisa taruhan Jadi ini tahu ada apa tes HOS. Waduh, saya juga tamu di sini, cuma diundang tadi. Oke, jadi Pak Bilar siapa tahu ada 2 haus kering, bukan haus kering tenggorokan. Jadi begitu ya. Oke, thank you Pak Bilar. Lagi dong. Ini kepala bidang nih, tapi namanya kepala bidang kan? Iya, kepala bidang. Kalau kita Bidang. di Warek Tinggi kepala bidang Kepala bidang pusat karir dan dan research tadi. Oke. Tapi gue ngomong baju ini bikin sendiri. Bikin sendiri. Soalnya kami kemasan dari ini Bikin sendiri. kepala bidang. Sebenarnya saya kepala bidang tadi lagi Kesejahteraan. kesejahteraan dan kewirausahaan. Nah, ngomong soal kepala bidang memang patah tidak apa-apa. Jadi ngomong soal kepala bidang saat ini sebenarnya saya kalau bicara soal kepala bidang kayak langsung tambahin itu. Jadi Pak Jalal kemarin baru habis menikah. Jika habis menikah, saya diundang dong datang. Bukan saya sih sebenarnya. Kemahasiswaan diundang karena beberapa tidak bisa datang. Saya datang mewakili Pak Warek. Warek. Jadi pas masuk gedung, saya dijemput sama keluarga mempelai pria. Katanya kepala bidang itu harus duduk di depan. Dan saya duduk sama kepala Kementerian Agama. Kementerian Agama Bangkai Laut. Bayangkan itu. Saya duduk di depan sama-sama dengan kepala Kementerian Agama Bangkai Laut. Karena saya kepala bidang. Oke. Tracer study. Tadi kan dibilang kan tiap semester tiap tahun mengisi tracer study dan alumni wajib untuk mengisi. Urgensinya tadi juga sudah dibahas bahwa itu penting, nilainya untuk kampus kayak gitu. Nah, teman-teman yang mengisi ini itu harus yang sudah kerja atau harus semua mengisi? Kalau untuk tracer tidak ada harus kerja atau belum kerja. Jadi wajib semua sih. Jadi wajib untuk semua, mau dia belum kerja ataupun sudah kerja harus wajib mengisi dari satu angkatan ini. Memang yang seperti pertanyaan ini kan akhirnya timbul pertanyaan, bagaimana yang belum kerja kan pasti agak malu kalau mau mengisi atau mungkin yang sudah kerja tapi gajinya mungkin agak kecil, karena agak malu memang biasa. Mereka tidak mau akan mengisi karena lihat, gaji saya masih kecil, kalau mau ditaruh di sini dapat lihat nanti ini gaji cuma begini. Kan tidak masalah, kita realistis saja supaya itu jadi bahan evaluasi untuk kita dan ke kementerian. Jadi apa namanya si teman-teman yang belum kerja juga tetap harus mengisi ya? Tetap mengisi. Nah dari semua pertanyaan yang ada di dalam situ, itu kan ada data diri, kemudian ditanya sudah kerja atau belum, terus kalau tidak salah lanjut kuliah atau tidak. Iya. Terus kalau misalnya kerja itu dia setelah berapa bulan ya? Berapa bulan selesai
setelah lulus dapat kerjanya kayak begitu. Nah itu berarti ada poin-poinnya sendiri. Ada Hmm, berarti yang lanjut kuliah juga wajib poinnya, mengisi. Oh, ada ada poinnya poinnya sendiri. juga. Yang paling bagus poinnya itu kalau dia kerja, Oke. kemudian dia kerja kurang dari, kalau di tracer itu sekarang kurang dari 6 bulan, dia sudah dapat pekerjaan pertama pasca dia lulus ya. Kemudian gajinya 1,2 UMR di kota atau kabupaten tempat dia kerja. Nah, itu paling bagus poin. Oke, untuk yang ini nih, mengisi apa sih itu? Kuesioner. Kuesioner, mengisi kuesionernya itu ada tidak pertanyaan yang paling banyak jadi masalah atau kayaknya kenapa ditanya ini sih? Saking banyaknya pertanyaan ada tidak kayak pertanyaan yang kayaknya itu perlu saya isi. Gaji. Maksudnya bagaimana gitu? Jadi memang gaji itu kan ditanyakan. Oh, Dia berapa gajinya rata-rata, berapa? misalnya dia minta rata-rata tapi per bulan. Jadi rata-rata misalnya dia gaji dari tempat dia kerja, Oke. tapi dia ada sampingan juga. Misalnya dia online Oke, shop kah online atau shop. apa. Itu Oke. bisa digabungkan, kemudian di rata-rata. Nah, misalnya yang tidak punya sampingan dan yang mungkin tempat kerjanya ya gajinya masih agak kecil lah, biasanya ya malu isi kan. Oh, Itu sih yang jadi paling banyak masalahnya di situ. tapi sebenarnya datanya kan tidak diapa-apakan juga. Betul, aman, data aman, tidak diberikan ke pinjol. Oke. Mengisinya hanya mengisi saja atau Mengisi saja. ada yang diupload? Tidak ada, Tidak hanya ada. mengisi. Hanya mengisi. Hanya Berarti mengisi. kuesioner kok yang data diri, Iya, terus data pekerjaan sama di mana tempat kerja. nama tempat kerja. Plus biasa kalau kita buat untuk pengisian kuesioner seperti itu, Oke. kita ada reward. Untuk misalnya Reward. 20 atau 30 pengisi pertama, Oke. itu kita kasih pulsa biasa. Kasih pulsa. Iya, pulsa. Terus juga. Kita Kan kasih kok kenapa tidak ada? ada 10 pertama, ada 10 pertama waktu itu. Situ. Dapat pulsa. Terus. Ada, lumayan lah dapat Iya. pulsa. Jangan-jangan saya tidak ada dalam grup alumni ya? Ada, ada. Ada Tapi saya kayaknya, tidak ada, info ya. ada, Ada. ada. Oh, kurang baca kayaknya. Baca. Mungkin karena sudah ini kayaknya sudah dapat kerja, jadi kayak oh bukan sih. Maaf teman alumni dan sombong. Tapi alumninya kami rata-rata sudah kerja Sudah semua kerja. dan sudah menikah semua. Belum Oh, juga, belum belum juga. juga. Saya sih ya. Belum semua. Cuma kalau yang tanya kan biasa tanya, "Ah, kalau kita kuliah di situ kemudian jadi alumni, kalau mau daftar CPNS bisa, bisa sekali." Karena kalau orang-orang tua sekarang kan masih tetap CPNS itu jadi sesuatu yang membanggakan bagi orang tua Ya, kalau anaknya lulus jadi CPNS atau sekarang P3K ya, ya. P3K. Kebetulan alumni kita yang lolos CPNS itu sudah banyak. Termasuk temannya Bapak Gaji waktu debat dulu yang dari Gorontalo. Wah, Kan sudah jadi astaga, CPNS juga. iya. Bu Bidan, Bu Ibu Bidan. Bidan, Bidan Amelga. Amel Gatamad Dia di Bidan di apa ya, Kabupaten Bualemo, Gorontalo. di Gorontalo, Kabupaten Bualemo. Jadi berapa menit? Baru 30. Baru 30 gila kayak sehaus ini ya. Sehaus ini. Baru 30 menit susah haus ini guys. Jadi oke, mungkin cukup itu saja dulu karena memang agak kurang persiapan ya guys. Karena memang podcast pertama. Jadi baru coba-coba alat ini, coba-coba alat dan coba-coba bintang tamu dan coba-coba host. Masih dicoba-coba semua. Oke. Ngomong-ngomong eh apa tadi saya mau bilang? Ini Tempat podcast. tempat podcast ya. Nanti ya dibahas itu. Karena ini bukan video pertama yang di upload mungkin. Oh, siap. Jadi untuk teman-teman yang mau jadi bartender seperti yang saya bilang tadi, bukan bartender, barista. Jadi kalau ada yang mau jadi barista itu bisa tadi ya. Iya, Nah, bisa tadi tapi pakai ijazahnya ijazah SMA, bukan ijazah perawat atau ijazah bidan. Kalau ada yang mau berangkat ke luar negeri, kalau mau kerja di dalam negeri juga, jangan pernah tinggalkan grup alumni. betul. Nah, karena di dalam grup alumni itu, di situ semua informasi tentang pekerjaan, reuni-reuni juga ya. Nah, itu Kalau kabarnya kan ada Disnatalis. ada instansi juga. Iya, ada Disnatalis. Oh iya, Disnatalis. dibahas. Tapi yang penting grup alumni jangan sampai keluar karena akan ada
eh, informasi tentang rekrutmen tenaga pekerja di dalam maupun di luar negeri. Dan yang paling penting, buka bersama setiap bulan puasa. Tetap akan ada informasinya ya, walaupun tidak semua akan bisa datang ya kan. Tuh, karena sudah bisa-bisa beda-beda Oke, kabupaten. iya betul. Oke, terima Satu kasih. lagi, Pak ya, ini PMB. Jadi kita masih buka untuk sekarang. Astaga, iya. Nanti nanti akan ada satu sesi mungkin khusus untuk PMB, tapi yang jelas sekarang sekarang take videonya di bulan apa nih? Bulan Juni, Juni, di bulan Juni. Kalau di-upload di bulan Juni berarti kami mau kasih tahu bahwa Universitas Widya Nusantara masih buka pendaftaran sampai di bulan Agustus. Agustus 2024 untuk yang di tahun ini. Oke guys, terima kasih atas partisipasinya, atas waktunya sudah mau menonton. Thank you Pak Terima Jalan. kasih. Terima kasih sudah mau diganggu waktunya dan kami akhiri sampai jumpa.